Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem SPSS, tutorial uji klasik atau regresi linier. Nah, sebelum ditonton video tutorialnya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Yuk cekidot untuk kita lihat video tutorialnya. Oke, kita lanjut masuk ke program SPSS. Kemudian kita klik variable view. Datanya di sini sudah saya siapkan dan jangan lupa pastikan measure-nya dalam posisi scale. Dan desimalnya dalam posisi 0 ya, teman-teman. Setelah membuat variabel, kita langsung klik data view untuk memasukkan data variabel yang sudah dipersiapkan dengan cara copy paste. Kita ambil dari data score, yang kita ambil adalah angkanya saja, kita copy semua angkanya, lalu kita paste di data view-nya. Nah, setelah itu buat tahapan analisis statistik deskripsi dengan menggunakan program SPSS. Datanya seperti ini yang sudah tampil di layar ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Nah, di sini masukkan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y ke dalam kotak variabel S. Kemudian klik option. Sudah kita masukkan, lalu kita klik option ya teman-teman ya. Lalu di sini jangan lupa kita klik centang man, standard deviation, minimum, maksimum, kurtosis, noise. Lalu jangan lupa juga variabel listnya juga di klik. Lanjut kita kita klik continue. Setelah kita klik continue, lalu kita oke. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, deskriptifnya. Deskriptifnya hasilnya seperti ini teman-teman, yang sudah terlihat di layar. Lalu kita abaikan saja dengan close dan no. Langsung kita ke tahap selanjutnya, yaitu uji grafik. Uji grafik itu kita langkah pertama klik analyze, kemudian klik regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini akan muncul kotak dialog linear regression ya teman-teman ya. Kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y dan kotak independent S dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini selanjutnya kita klik plots ya teman-teman ya. Selanjutnya kita klik plots. Lalu akan muncul isi kotak Y dengan straight, isi kotak X dengan right. Lalu kita centang juga histogram dan normal probability plotnya. Lalu kita langsung ke kotak continue. Setelah continue, kita langsung ke oke teman-teman. Nah, hasil datanya seperti ini ya.
Di sini langsung ke hasilnya grafik histogram. Hasil grafik histogram bisa terlihat di atas, dan di sini plotnya. Plot regressionnya seperti gambar yang sudah terlihat. Nah, di sini sudah ada gambarnya nih. Dari histogram ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar grafik histogram di atas dapat ditarik data berdistribusi normalnya, karena dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng ke atas ya teman-teman. Lalu ada grafik P atau grafik plot, yaitu di sini ada gambarnya itu titik-titik ke atas. Berdasarkan gambar grafik P-plot di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik P-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, dia tuh seperti garis diagonal gitu teman-teman. Lalu kita abaikan, langsung analyze. Lalu kita ke regression linear. Nah, di sini akan muncul variabel Y ke kontak dependen dan variabel X ke kontak. Setelah itu analyze, regression linear, seperti ini ya, yang tadi ada kesalahan. Lalu dependennya isi Y, independent S-nya itu diisi seperti tadi. Langsung kita klik save. Lalu di sini juga tidak lupa kita centang understand-nya. Jangan lupa juga kita centang include the convergence metric-nya. Dan lalu kita klik continue teman-teman. Setelah continue kita oke. Nah, dia hasilnya akan keluar seperti ini. Hasilnya sama yang kayak tadi, kita abaikan aja nilai res 1-nya. Nah, sudah ada res 1-nya, kita abaikan. Langsung masuk ke analyze, kita langsung non parametric text, legalisi dialog. Lalu kita ke satu sampel KS. Nah, di sini akan muncul kotak dialog one sample, yaitu kolom graph. Selanjutnya isi test variable list dengan variable understand. Reduction S1 pada bagian test distribution centang normal. Lalu kemudian klik OK. Setelah udah understand-nya dipindahin, klik OK. Lalu nilai hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, one sample-nya sudah ada. Nah, berdasarkan tabel di atas, interpretasinya adalah jika nilai accept site di atas, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilai di bawah 0,5, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal teman-teman. Dan dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal teman-teman. Untuk mengatasi masalah ini ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependennya teman-teman.
Ada variabel independen dan ada variabel dependen ya. Lanjut, kita langsung masuk ke analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak dependen S dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita harus klik save terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu akan muncul jendela dialog linear regression. Save pada kode kolom residual centang under strands. Kemudian klik continue lalu klik OK. Lalu akan muncul data output ada di data view bernama res1. Muncul seperti ini. Nah, res1, res2, res3 nya kita hapus terlebih dahulu ya. Kemudian kita langsung masuk klik transform, kemudian klik compute variable. Akan muncul dialog compute variable pada kolom target variable. Nah, kita ketik res2 pada kolom numeric expression, ketik abs underscore res1, kemudian klik OK. Lalu keluarlah hasil seperti ini. Nah, kita abaikan saja res2 nya, itu udah keluar res2 nya ya teman-teman, seperti yang melihat. Langsung kita masuk ke analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti di dalam kotak dependen keluarkan variabel y nya dulu teman-teman, lalu ganti dengan res2, lalu klik OK. Nah, di sini akan menghasilkan output sebagai berikut, atau output yang sudah terlihat, yang teman-teman sudah lihat. Nah, berdasarkan tabel di atasnya ini, kesimpulannya apabila nilai signifikannya lebih besar maka tidak terjadi heteroscedasitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejalanya. Lalu kita abaikan. Lalu di sini kita hapus lagi resnya. Langsung aja masuk ke analyze, langsung ke regression, lalu klik linear. Lalu di sini ada dependen variabel y. Kita isi kotak yang independen dengan variabel x1 sampai x4. Kemudian kita ganti dulu dependennya jadi y. Lalu independennya kita isi, lalu kita plot, lalu linearnya itu kolom y nya right dan kolom x nya jump right, lalu klik continue, lalu OK. Lalu hasilnya seperti ini, akan menghasilkan output datanya seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini ada menghasilkan data scatter plot, yaitu kayak bulat-bulat banyak di tengah.
Nah, di sini tuh terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heterosedasitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Lanjut. Kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini maka akan muncul jendela dialog linear regression, yaitu kotak dependennya kita isi variabel Y. Kita isi variabel Y, independent esek kita isi X1 sampai X4, kemudian kita klik statistik, kemudian di sini di linear regression statistik, kemudian centang kita centang deskriptif, lalu centang collinearity diagnostics, lalu kita masuk ke klik continue. Nah, di sini akan menghasilkan output data sebagai berikut. Nah, outputnya seperti ini. Ada correlation dan coefficient, teman-teman. Di sini tuh correlation itu menunjukkan data tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti, teman-teman. Di sini juga ada coefficient. Coefficient itu menunjukkan nilai VIV kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIV dan toleransi adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas, teman-teman.